wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu bisa memimpin doa. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Oke, jadi semua nihil ya, masuk semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu segi banyak? Jika kalian belum tahu apa itu segi banyak, coba kalian amati di sekeliling kelas ini. Adakah benda yang memiliki banyak segi dan sudut paling sedikit mempunyai 3 sisi? Ayo, benda apa itu? Iya, betul sekali. Benda tersebut adalah papan tulis. Ada berapa banyak sisi dan sudut dari papan tulis ini? Iya, papan tulis ini mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Jadi, pengertian dari segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Jadi pada bangun segi banyak ini garisnya tidak terputus ya, melainkan bersambung. Oleh sebab itu disebut dengan bangun tertutup. Berikut adalah contoh dari bangun segi banyak. Kalian bisa mencermatinya ya. Kalian tadi kan sudah mengetahui pengertian dari segi banyak. Sekarang segi banyak ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Ada yang tahu apa saja? Baiklah, Ibu jelaskan ya. Segi banyak dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah segi banyak beraturan dan yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Apakah kalian tahu pengertian dari keduanya? Oke, Ibu jelaskan ya. Yang pertama adalah segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah bangun tertutup yang memiliki banyak sudut dan dibatasi oleh garis-garis yang mempunyai panjang yang sama dan sudut yang sama besar. Nah, ini merupakan salah satu contoh bangun segi banyak beraturan. Apakah kalian tahu nama bangun ini apa? Iya, ini adalah segitiga. Segitiga apa? Sama sisi. Kemudian yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang mempunyai sisi yang tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Nah, ini merupakan salah satu contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Kalian tahu tidak apa nama bangun ini? Iya, ini adalah segi tidak sama kan? Sekarang Ibu akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat segi banyak. Tadi sudah dijelaskan, segi banyak dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, segi banyak beraturan dan apa? Segi banyak tidak beraturan. Ya. Ada yang tahu sifat apa yang dimiliki oleh segi banyak yang beraturan? Yaitu segi banyak beraturan itu memiliki panjang sisi yang sama. Kemudian
yang sama. Sekarang Bu Guru sudah memiliki contoh. Ini bangun apa, ada yang tahu? Ya, ini adalah bangun persegi. Sekarang Ibu tempel biar tambah jelas. Nah, persegi ini merupakan segi banyak beraturan. Karena kenapa? Karena persegi memiliki panjang sisi yang sama, serta sudut yang dimiliki persegi ini sama besar. Berapa sudut persegi? Tiap-tiap sudutnya ini berapa? Berapa besar? Ya, 90 derajat. Karena persegi ini sudutnya yaitu berupa sudut siku-siku. Kemudian Ibu mempunyai contoh yang kedua. Ada yang tahu ini bangun apa? Ya, ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini memiliki panjang sisi yang sama. Kemudian sudut-sudutnya ini, ada yang tahu besarnya berapa? Ya, tiap sudutnya ini adalah 60 derajat. Jadi, kenapa segitiga sama sisi ini termasuk segi banyak beraturan? Ya tadi, karena sisinya sama. Kemudian besar sudutnya juga sama. Bagaimana tentang segi banyak yang beraturan, sudah paham? Ya, baik. Kemudian, sekarang Ibu akan menjelaskan yang segi banyak tidak beraturan. Jika segi banyak beraturan ini memiliki panjang sisi yang sama, jadi segi banyak beraturan ini adalah memiliki sifat yang kebalikannya, yaitu apa? Sisinya tidak sama panjang. Kemudian berarti sudutnya juga tidak sama. Ya. Sudut yang dimiliki tidak sama. Nah, sekarang Ibu bawa contoh bangun datar. Ada yang tahu ini bangun apa? Ya, ini adalah bangun persegi panjang. Persegi panjang ini kenapa masuk di segi banyak yang tidak beraturan? Padahal persegi panjang ini memiliki besar sudut yang sama. Alasannya adalah, ada yang tahu? Ya, karena panjang sisi yang dimiliki segi panjang ini tidak sama. Jadi dia termasuk segi banyak yang tidak beraturan. Dan sekarang Ibu akan memberikan contoh yang kedua. Ada yang tahu ini bangun apa? Ya, ini adalah bangun segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku ini termasuk di segi banyak yang tidak beraturan? Karena panjang sisi segitiga siku-siku ini tidak sama, dan juga sudut yang dimiliki juga tidak sama. Jadi segitiga siku-siku ini termasuk di segi banyak yang tidak beraturan. Sampai sini sudah paham? Baik. Setelah kalian mengetahui sifat-sifat segi banyak dari segi banyak beraturan maupun dari segi banyak tidak beraturan, sekarang Ibu akan memberikan kepada kalian dua buah bangun, kemudian kalian identifikasi berdasarkan sifat-sifatnya apakah bangun ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan atau termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 10 menit untuk mengidentifikasi, kemudian
Kemudian, presentasikan hasil identifikasi kalian ke depan kelas. Setelah waktunya sudah habis, silahkan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil identifikasi kalian. Berdasarkan hasil identifikasi saya, kedua bangun ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Nah, benar sekali dari apa yang telah kalian jelaskan tadi, bangun-bangun tersebut termasuk ke dalam segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, bangun yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan diantaranya ada segitiga sama sisi, ada persegi, ada segi 5 atau pentagon, segi 6 atau heksagon, segi 7 atau heptagon, segi 8 atau oktagon, segi 9 atau nonagon, dan segi 10 atau dekagon. Semua bangun tersebut termasuk ke dalam segi banyak beraturan dikarenakan memiliki sudut yang sama besar dan memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Nah, dan yang termasuk ke dalam bangun segi banyak tidak beraturan adalah persegi panjang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, jajar genjang, dan trapesium. Bangun-bangun tersebut termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Nah, sekarang kalian telah dapat membedakan mana bangun yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan dan mana bangun yang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Ya anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai segi banyak beraturan. Nah, sekarang selanjutnya kita beralih ke segi banyak tidak beraturan. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari segi banyak tidak beraturan ya. Segi banyak tidak beraturan itu adalah bangun yang memiliki panjang sisi tidak sama panjang dan besar sudutnya itu tidak sama besar. Jadi jika ada bangun yang memiliki ciri-ciri tersebut itu termasuk dalam segi banyak tidak beraturan, seperti itu ya. Kan tadi udah ya pengertian dan ciri-cirinya itu sudah tadi Ibu jelaskan. Sekarang untuk contohnya sendiri. Contoh dari bangun segi banyak tidak beraturan itu ada banyak sekali ya sebenarnya anak-anak ya. Nah, yang Ibu contohkan di sini itu ada beberapa bangun yang termasuk dalam segi banyak tidak beraturan. Yang pertama ada segitiga sama kaki, kemudian ada segitiga siku-siku, kemudian ada persegi panjang, kemudian ada belah ketupat, kemudian ada jajar genjang, yang terakhir ada trapesium. Nah, untuk lebih jelasnya lagi untuk anak-anak ya, agar lebih mudah memahami mana yang termasuk bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, di sini Ibu juga sudah membawa beberapa gambar yang contoh dari segi banyak tidak beraturan tadi ya. Ada apa saja ini? Tadi yang udah Ibu sebutkan ada segitiga siku-siku ya. Kemudian ini ada trapesium ya. Terus ini ada segitiga sama kaki, benar. Kemudian ada apa lagi nih? Jajar genjang ya, ada jajar genjang. Kemudian ini ada belah ketupat, ya pinter. Kemudian ini ada persegi panjang. Udah ya, tadi ini udah disebutin. Yang tadi ini ada segitiga siku-siku. Nah, sudah jelas ya mengenai bangun-bangun yang termasuk dalam segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya, mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini, dan untuk sebagai penutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Tadi kita sudah mempelajari apa? Tentang segi banyak ya. Jadi segi banyak itu adalah apa tadi? Bangun tertutup yang seluruh sisinya itu dibatasi oleh apa tadi? Oleh garis, ya pintar, oleh garis yang memiliki banyak segi dan sudut yang
paling sedikit itu mempunyai tiga sisi. Itu ya pengertian dari segi banyak ya. Kemudian jadi pada bangun segi banyak ini itu garisnya tidak terputus. Oleh sebab itu bangun tersebut itu disebut sebagai bangun tertutup. Seperti itu ya. Kemudian untuk ciri-cirinya, ciri-ciri dari segi banyak itu ada apa saja tadi? Meliputi bangunnya tertutup ya, terus apalagi? Kemudian memiliki minimal tiga sudut ya, pintar. Apalagi terus jumlah sudutnya itu apa? Sama banyak dengan jumlah sisinya ya. Kemudian sisinya dibatasi oleh garis lurus alias tidak melengkung. Itu ya. Udah paham ya mengenai dari pengertian dan ciri-cirinya itu. Nah, untuk contohnya tadi segi banyak apa saja? Ada segi 3, segi 4, kemudian ada segi 5, segi 6, terus bintang, jajang-genjang, belah ketupat, dan masih banyak lainnya. Itu ya. Ibu harap untuk materi ini kalian sudah paham semuanya. Nah, untuk terakhir kalinya ini sebagai penutup pembelajaran juga Ibu akan memberikan penugasan untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa dibuka buku paketnya itu pada halaman 110. Di situ ada perintahnya. Bisa dibaca ya. Perintahnya sendiri itu mudah sekali, cuma kalian itu membedakan antara contoh segi banyak yang termasuk dalam segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Seperti itu ya, bisa dikerjakan di rumahnya masing-masing. Nah, itu saja mungkin dari pembelajaran kali ini. Harap kalian sudah paham dan mampu membedakan mana bangun yang termasuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk menutup yang terakhir kalinya ini, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.